Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi. Jadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah My Home Hero. Ya jadi di episode kemarin benar-benar sangat luar biasa banget apa yang dilakukan oleh si ayah Tetsuo ini. Karena bisa dibilang dia belum survive banget, nggak mau ngasih tahu kalau dia sebenarnya adalah tersangkanya. Makanya kasus Nobuto ini benar-benar masih berjalan dan seolah-olah ini dimanipulasi gitu sama si Tetsuo ini. Makanya ini jangankan kita ngomongin dia gitu loh, tapi istrinya tuh bener-bener bisa diajak kerjasama juga. Nah makanya nih si istrinya ini eh, menjalankan tugasnya juga dengan baik gitu. Makanya kan tidak ada rahasia yang tidak ada rahasia yang bocor. Benar-benar tidak ada informasi yang bisa didapatkan oleh mereka yang ternyata memang mereka ini kroco gitu, bener-bener ya noob lah gitu kan. Dan pastinya mereka ini bekerja untuk dirinya sendiri gitu atau punya kepentingannya sendiri gitu kan. Contoh kayak Kyoichi ini kan dia punya dua hal atau punya dua dua kepentingan yang dimana dari ayahnya si Kubo gitu kan, dan juga dari si Gondrong, itu gue lupa namanya itu si siapa namanya ya, pokoknya namanya susah sih, Yotsu apa gitu pokoknya dia lah gitu. Tapi menurut gua yang bener-bener sangat sas ini yaitu yang gondrong itu, karena dia ini sepertinya punya dendam dengan seseorang gitu kan, dan memang ketika dia memperlihatkan foto masa kecilnya atau foto di masa lalu itu bisa aja sih, bisa aja itu istrinya Tetsuo gitu, bisa aja gitu kan, karena memang perempuan kan dan di sensor gitu. Nah, makanya ini gue pengen tahu sih apakah itu benar dia atau bukan, atau beda orang gitu. Makanya ini penasaran sih kalau misalkan memang ternyata istrinya Tetsuo, wah ini benang merahnya makin kelihatan kan kalau misalkan ada kepentingan dan pastinya saling dendam lah gitu di masalah ini gitu. Makanya ini bener gue menantikan banget sih apa yang terjadi di next. Dan yaudah tidak perlu gubram lagi, langsung aja ke episode keempat dari My Home Hero. Let's go. Oke, tidak perlu gubram lagi, langsung aja ke episode 4 dari My Home Hero. Let's go. Ya semoga makin seru dan pastinya penasaran sih apa yang dilakukan Tetsuo gitu kan. Let's go. Pukul Selasa pukul 8.30. Kita ingat ya, semoga gue nggak lupa gitu. Pukul 8.30 nih. Bisa sampai babak belur gitu. Udah di nanti ayang. Asfit banget sumpah. Gila sih. Secara langsung kita mendukung eh, mereka untuk menyimpan mayat gitu. Dan itu nggak salah, karena kan bentuk pembelaan diri kan. Ya, walaupun memang secara hukum tetap Tetsuo harus dipenjara sih. Hmm. Nah itu Tetsuo ngajak koalisi gitu ke sama Kyoichi gitu kan. Iya, nah itu aku harus membunuhmu. Hmm. Ya enak. Berasa berasa, berasa ini, berasa debt collector anjir. Jadi kalau kalau lu nggak angkat telepon ini gue ancem lu gitu. Berasa kayak rentenir. Ini relate banget sih, maksudnya relate nya pasti sesuatu hal-hal yang berbau ancaman tuh pasti bakal terjadi, pasti bakal ada di dunia yang kejam ini gitu kan. Antara terhadap senioritas ya kan, atau siapalah yang merasa paling sok jagoan kan, pasti ada yang begitu, terutama untuk eh, tokoh-tokoh pelaku yang merasa tertindas gitu.
Entahlah, gue suka banget main lagu. Walaupun visualnya biasa aja sih. Tapi dapat aja, masuk masuk kok, tetap masuk. Beda sih. Cuma lagunya emosional banget kayaknya. Iskau kimi no mana-mana. Sedih banget anjir lagunya. Gue penasaran sih si ayah Kubo ini gimana gitu. Begitu tahu kalau Gyoichi ngajak kerja sama dengan Tetsuo. Anonim. Lo harus kasih bukti seakurat mungkin. Hmm, oke. Oh, Ayang Reika. Cakep tapi polos banget. Sumpah polos banget nih, nih cewek. Cakep tapi polos. Dan masih bertanya Nobuto gitu. Nobuto udah jadi sup. Ah, elah kesel banget gua. Nobuto udah jadi sup. Jelek banget sumpah. Pukul 7 malam. Oke, ini masih maju ya, belum mundur gitu. Gue takutnya ada alur yang mundur gitu kan. Dan buat kita bingung gitu. Sebenarnya ada beberapa karakter yang belum keluar sih. Dan gue penasaran sih untuk nanti ini tuh. Oh ini yang di ya ini satu karakter yang lain ini. Dimal ada kok, cuman namanya gue nggak tahu. Masuklah, masuklah. Oh iya, benar benar. Masuklah. Gue penasaran emang nih orang. Buset. Hmm, oke. Hmm, iya. Heeh. Nah, ini pertanyaan gue, dia jahat apa baik ini? Gue penasaran. Ini namanya Kyoji juga ya?
Apa ini Kyoichi? Gua kayaknya pangling nih gua. Oh, ya udah gelongkol banget. Oh iya ya dia Kyoichi ding. Iya, oke oke. Gua yang salah, gua yang salah. Gastet. Emang dandanannya Kyoichi kan beda ketika jadi stalker gitu kan. Jadi dandannya rapi emang. Makanya gua Kaoi. What? Kawaii. Hmm. Dari mana ini? Jadi Reika ditigain, pinter. Atau emang Nobuto emang pria pria berhidung belang. Oh, apalagi anak lo gitu. Mulai gak karuan, mulai gak karuan. Oke, oke. Seorang saya sesungguhnya, siap. Hmm, bisa bisa se ini sejauh itu. Hmm, hmm. Harus itu.
Oh, ya ini sebuah pesan nasihat gitu kan. Oke. Hmm. Uh. Oke. Oh. Ah. Mm-mm. Untungnya nggak denger. Nice. Hmm. Momen itu pas banget. Ada rahasia dan itu nggak didengar sama Kyoichi gitu. Hmm. Oh, mau diajar kah? Mau diajar kah? Mau diajar kah? Aduh, 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 aduh. Mau diajar kah? No. Nggak tahu itu apakah kebetulan atau oh pasti narkoba nih kayaknya. Atau narkoba. Disadap.
Ah. Benar. Hmm. Oh, langsung dijudge. Nice. Ini bakal jadi tag team sih. Uh. Ini kayaknya kayaknya ini deh, kayaknya narkoba deh. Tapi oh damn. Oh, Kubo. Oke. Oh no. Gue yakin yang ditembak kayaknya Kyoichi sih. Ya, sangat disayangkan sih. Ini nanggung banget. Dan ya, jadi memang Kyoichi ini kan bekerja sama dengan Nobuto sama Tetsuo gitu kan untuk memecahkan kasus Nobuto gitu kan. Dan
dia mengajak ke tempat sebuah hiburan gitu kan, bertemu dengan si mantannya atau sorry, pacarnya si siapa namanya, si Boruto gitu kan, dan punya rahasia gitu kan kalau kalau ada sesuatu di mobil gitu kan, mobil bisa dibilang mobil mobil misteri lah gitu kan. Dan ternyata itu percakapannya itu didengar sama pemilik restoran gitu loh. Dan kebetulan pemilik eh, bar ini denger pembicaranya kalian gitu kan, pembicaranya Tetsuo dengan si pacar ini gitu kan. Makanya di sini mau nggak mau, jadi karena dengar omongannya Tetsuo masih siapa namanya pacar si Nobuto ini, akhirnya ditangkap gitu loh. Maksudnya akhirnya jadi sebuah masalah yang dimana tanpa disadari teleponnya sudah disadap gitu kan. Jadi kalau misalkan teleponnya si Kyoichi disadap, otomatis teleponnya si Tetsuo bakal tersambung gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan si Tetsuo nggak sadar soal itu. Nah, jadi ada pekerjaan gitu kan yang memang harus dilakukan gitu. Salah satunya adalah mengambil barang dari bisa dibilang organisasi lain gitu lah. Gue yakin banget barang yang dimaksud itu sebenarnya narkoba sebenarnya. Kayak sih narkoba gitu. Kalau kita ngomongin soal sindikat pembunuhan, pasti kan nggak jauh dari narkoba, nggak jauh dari jual beli organ ya kan, dan lain-lain gitu lah. Tapi kayaknya sih ini narkoba sih kalau yang lebih simpelnya gitu kan. Nah, jadi Kyoichi sama Kyoichi sama si Tetsuo ini mau nggak mau gitu kan untuk melakukan tugas itu. Tapi akhirnya Kyoichi sekarat, dan Kyoichi sempat ngomong ke Nobuto kalau ya dia tahu kalau Nobuto ini dibunuh sama Tetsuo gitu. Jadi makanya Tetsuo kan pasti kan bingung gitu kan, kenapa kok lu ninggalin gua pada saat gua kebingungan gitu kan. Jadi makanya kan nih nggak tahu nih nanti nih kedepannya apakah si Kyoichi ini benar-benar mati ditembak, atau nanti ada plot twist baru gitu, entah mungkin Kubo dateng gitu kan terus nembakin itu penjahat gitu kan. Nah itu gue nggak tahu bakal siapa. Tapi yang jelas gue berharap semoga Kyoichi tetap hidup dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya ke Tetsuo kalau sebenarnya organisasi yang dipegang sama Kyoichi itu berbeda dengan pandangan organisasi yang dipegang sama gue lupa namanya itu, yang si gondrong itu beda itu. Makanya ini tujuannya beda gitu kan. Makanya kan yang dipegang sama Kyoichi kan Kubo kan, sedangkan ada satu lagi yang dipercaya sama Kyoichi gitu kan, dan itu membuat Kyoichi harus kehilangan tempat dan ditukar sama Takeda sebagai pemimpinnya gitu kan. Nah itu, jadi ini masih panjang ceritanya dan nggak tahu apa yang bakal terjadi gitu kan ke depan. Itu jadi gue, dan yang pasti untuk Hell Paradise abis Mew Hero bakal gue upload, tenang aja. Dan yang kedua, gue bakal upload opening anime terbaik Spring 2023, jadi sabar tunggu aja, pasti bakal gue upload. Kalau bisa Senin pokoknya siang atau Senin sore gitu pasti bakal gue upload, karena gak mungkin gue bakal taruh di Selasa, gak mungkin bakal gue taruh di Rabu karena udah terlalu lama gitu kan. Sedangkan gue juga udah mulai fokus bakal nulis ending anime juga gitu kan. Jadi makanya ini harus cepat gitu. Gue berharap semoga nanti Senin gue bakal upload. Nah mungkin hari Kamis atau hari Jumat bakal gue upload endingnya gitu. Itu dari gue. Jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime Spring apa lagi yang kalian harus gue bahas. Yang paling suka, kalau suka tinggal di like saja, nyalain notifikasinya agar lo tidak dari gue dan sampai jumpa lagi dan sampai selanjutnya.